Pemirsa, seorang penjaga sekolah salah satu SMA negeri di kawasan Pau, Kota Padang, diciduk tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang karena berprofesi ganda sebagai bandar narkoba. Sementara di Payakumbuh, dua pemuda ditangkap polisi saat berpesta narkoba. Seorang penjaga sekolah di sebuah SMA negeri di kawasan Pau, Kota Padang memiliki profesi ganda. Sayangnya bukan profesi normal, tapi justru berkaitan dengan kriminal yaitu bandar sabu. Pelaku diamankan polisi di sekolah tempatnya bekerja. Ternyata pelaku juga merupakan seorang residivis kasus yang sama. Pelaku mengaku menyimpan narkoba di dalam kamar mandi sekolah. Lokasi itu juga dijadikannya sebagai tempat mengkonsumsi narkoba bersama rekan-rekannya. Dari hasil penggeledahan, petugas mendapati 3 paket kecil narkotika jenis sabu siap edar dengan 1 alat isap sabu yang disembunyikan di dalam kamar mandi sekolah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Ini informasi yang didapat sama anggota kita di lapangan. Ini adalah seorang residivis yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan, tapi masih melakukan kegiatan yang sama, mengedarkan barang bukti narkoba jenis sabu. Setelah dia-satukan bahwa, dan ini kebetulan pekerjaan tersangka adalah penjaga sebuah sekolah di Kota Padang. Di Payakumbuh, Sumatera Barat, polisi menggerebek pelaku peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Penggerebekan dilakukan atas informasi dari masyarakat. Saat digerebek, pelaku sedang asyik berpesta sabu. Dari penggerebekan itu, polisi mengamankan barang bukti paket sabu dan alat isap, juga handphone dan sepeda motor yang digunakan untuk transaksi narkoba. Kami saat narkoba Payakumbuh berhasil mengamankan 2 orang pelaku yang kita duga sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu. Yang mana ini informasi di masyarakat dan kemudian target ini merupakan sudah dalam pantauan lama oleh tim personal kami. Kemudian pada saat kami lakukan penangkapan di daerah Sungai Beringin, berhasil kami amankan 2 pelaku yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu. 2 tersangka dan barang bukti langsung digelandang ke Mapolres Payakumbuh untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Dari Padang dan Payakumbuh, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi paksa sebuah bangunan 5 lantai yang dijadikan asrama perawat dan calon pramugari di Jalan Kalipasir Menteng, Jakarta Pusat diwarnai perlawanan. Puluhan orang yang mengaku perwakilan pemilik gedung terlibat baku hantam dengan petugas. Kedatangan tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikawal petugas gabungan TNI Polri di Jalan Kalipasir Menteng, Jakarta Pusat pagi kemarin langsung diadang puluhan orang. Mereka mengaku perwakilan dari pemilik gedung asrama perawat dan calon pramugari. Kericuan seketika pecah saat massa berusaha melakukan perlawanan untuk menggagalkan eksekusi dengan memblokade jalan sambil membakar ban bekas. Tak hanya terlibat aksi saling tarik dan dorong, petugas bahkan nyaris terlibat baku hantam. Beruntung sejumlah orang berhasil diamankan paksa, sementara sisanya melarikan diri. Eksekusi paksa pun dilakukan meski petugas harus memotong gembok gerbang. Perkara eksekusi paksa bangunan 5 lantai ini bermula dari gugatan yang dilayangkan PT Bank Mandiri atas lahan seluas 1.000 meter yang dikelola PT Mitra Makta Jakarta Pusat selaku pemilik gedung. Dalam gugatan tersebut, pengadilan kemudian memenangkan pihak Bank Mandiri selaku pemilik lahan yang sah sehingga pihak tergugat harus segera mengosongkan bangunan tersebut. Namun hingga batas waktu pengosongan berakhir, pemilik gedung enggan angkat kaki. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan. Aparat kepolisian menangkap seorang pria yang melakukan penganiayaan terhadap bocah 10 tahun di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ironisnya pelaku adalah paman korban sendiri yang beralasan hanya ingin memberi efek jera kepada korban yang dituduh mencuri uang neneknya.
FF pria berusia 44 tahun ditahan petugas Polres Bulukumba, Sulawesi Selatan akibat menganiaya seorang bocah berusia 10 tahun warga desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Ironisnya pelaku adalah paman korban sendiri. Di hadapan petugas, pelaku mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap ponakannya sendiri. Pelaku beralasan hanya ingin memberikan efek jera kepada korban yang dituduh mencuri uang neneknya. Sebelumnya ibu korban juga meminta pelaku membina ponakannya, tapi secara lisan dan bukan ditendang dan dipukuli. Video penganiayaan korban beredar luas setelah kejadian penyiksaan direkam sepupu korban yang dibagikan ke grup sekolah. Selain trauma, korban juga menderita sejumlah luka lebam di bagian kepala, punggung, dan kaki. Status pelaku sudah kami naikkan sebagai tersangka untuk ancaman yaitu 5 tahun. Atas perbuatannya pelaku dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 5 tahun penjara. Polisi juga memeriksa ibu korban karena dianggap telah menyuruh pelaku meski pada saat kejadian ibu korban sedang di luar rumah. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Nasib malang dialami seorang kakek di Kota Malang, Jawa Timur yang divonis 5 bulan penjara akibat memelihara ikan aligator. Sementara karena ketidaktahuannya, seorang warga di Badung, Bali terancam pidana 5 tahun karena memelihara 4 ekor landak Jawa. Kakek Piono menjalani sidang putusan di ruang sidang Garuda, Pengadilan Negeri Malang. Pria 61 tahun ini dinyatakan bersalah telah memiliki dan memelihara 8 ekor ikan predator ilegal, aligator, gar aipa magigas. Majelis Hakim memvonis kakek Piono 5 bulan subsidiar 1 bulan atau uang pengganti 5 juta rupiah. Warga Saujajar, Kota Malang ini didakwa melanggar tindak pidana perikanan pasal 88 Junto pasal 16 ayat 1 nomor 31 tahun 2024. Kakek Piono mengaku memelihara ikan aligator sejak 16 tahun lalu atau jauh sebelum undang-undang disahkan dan tidak pernah mendapatkan sosialisasi. Atas vonis Majelis Hakim, kuasa hukum kakek Piono akan mengajukan banding. Hakim berpendapat lain. Dengan hal ini akhirnya memberatkan keluarga dengan putusan 5 bulan, subsidiar 1 bulan atau denda 5 juta. Sementara, jaksa penuntut umum menilai putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan dan ringan. Untuk putusan tersebut, jika kami akan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan secara berjenjang, kemudian kami akan menentukan sikap apakah nanti akan ada upaya hukum atau akan menerima putusan. Sebelumnya nasib sial juga dialami Inyoman Sukena yang diancam pidana akibat memelihara 4 ekor landak Jawa di Desa Bongkasa Pertiwi, Abian Semal, Badung. Tak tanggung-tanggung, Sukena didakwa melanggar Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman pidana 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Sukena mengaku tidak tahu landak Jawa merupakan satwa dilindungi dan tidak bermaksud memperjualbelikan. Berkaca pada 2 kasus tersebut, seolah hukum tidak berpihak pada orang-orang awam. Pasalnya, para koruptor yang menggasak uang negara dengan nilai fantastis kerap dijatuhi hukuman tidak sebanding. Dari Kota Malang dan Badung, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dengan luas daratan sebesar 1,9 juta kilometer, Indonesia terkenal dengan keanekaragaman hayatinya. Sayangnya banyak hewan yang dilindungi di Indonesia terancam punah. Hewan apa sajakah itu? Berikut beberapa contoh hewan yang terancam punah dan dilindungi yang kami rangkum dalam infografis berikut ini. Ya pemirsa, hewan terancam punah dan dilindungi yang pertama adalah macan tutul Jawa. Macan tutul Jawa adalah satu-satunya kucing besar yang tersisa di Pulau Jawa. Sejak tahun 1993 hingga saat ini sering terjadi konflik antara manusia dengan macan tutul Jawa. Ada pula orang utan tapanuli atau Pongo tapanuliensis. Kera besar ini termasuk yang terancam punah dan dilindungi.
habitatnya terbatas, hanya ada di hutan Batang Toru, Tapanuli. Siamang juga termasuk hewan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Siapapun dilarang untuk melukai, membunuh, memelihara, dan memperjualbelikannya. Ada pula bekantan, habitat hewan terancam punah ini umumnya di wilayah Kalimantan. Bekantan tinggal di hutan mangrove, riparian, dan hutan rawa. Selanjutnya pemirsa, ada gajah Sumatera, hewan jenis gajah Asia yang dilindungi ini dapat dijumpai di Provinsi Lampung sampai Aceh. Selain gajah Sumatera, ada juga banteng Jawa yang jumlahnya sangat terbatas yaitu sekitar 356 ekor. Hewan yang terancam punah ini hidup di 4 taman nasional yang ada di Pulau Jawa. Anoa juga termasuk dalam satwa endemik yang dilindungi di Indonesia. Satwa jenis ini hanya bisa ditemukan di hutan-hutan Pulau Sulawesi dan Buton. Sementara babi rusa Maluku hanya bisa dijumpai di Pulau Buru dan Sula, Kepulauan Maluku. Populasinya terus mengalami penurunan hingga masuk dalam daftar merah kategori rentan. Ya, selanjutnya pemirsa, ada elang Jawa. Hewan yang menjadi inspirasi lambang negara Indonesia ini telah ditetapkan sebagai hewan langka Indonesia sejak tahun 1993. Ada pula elang Flores. Burung pemangsa asal NTT dan NTB ini populasinya sangat kecil, yakni hanya 11 ekor. Hewan ini kerap menjadi sasaran perburuan liar oleh manusia. Burung maleo juga termasuk hewan yang dilindungi sejak tahun 1999. Burung ini kerap terdampak fragmentasi akibat penggunaan kawasan hutan hingga populasinya terus berkurang. Terakhir adalah landak Jawa. Landak Jawa termasuk satwa liar endemik Indonesia. International Union for Conservation Concern juga memasukkannya dalam status list concern lantaran populasinya yang terus menyusut. Pemirsa, viral di media sosial akses jalan menuju gedung GOR Bola Voli Indoor yang berada di Sport Center Deli Serdang, Sumatera Utara berlumpur dan tergenang banjir. Akibatnya pertandingan voli dalam ajang PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024 mengalami perubahan jadwal. Inilah video viral yang beredar di media sosial. Tampak akses jalan menuju GOR Bola Voli Indoor berlumpur dan tergenang banjir. Kabel-kabel dan kayu sisa proyek masih berserakan di sana-sini. Pertandingan voli Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024 mengalami perubahan jadwal. Karena infrastruktur di GOR Bola Voli Indoor Subot Sport Center Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara belum siap. Protes pun datang dari atlet. Ada yang membagikan foto-foto atlet harus memakai sandal melintasi karangan lumpur menuju gedung GOR. Ada pula yang harus melintasi jalan kecil yang dihubungkan dengan kayu. Sementara pelatih voli mengkritik ketidaksiapan penyelenggara PON. Kontingen tuan rumah Provinsi Sumatera Utara kembali menambah perolehan medali emas Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024 melalui cabang olahraga dance sport. Para atlet dance sport Sumatera Utara berhasil meraih 3 emas dari 6 kategori yang diperlombakan. Bertempat di Ballroom Hotel Santika, para atlet PON dari cabur dance sport resmi memulai pertandingan. 6 kategori dipertandingkan pada hari pertama cabur dance sport, yaitu breaking boy, pre-amateur standar, pre-amateur latin, synchronized standard, line dance sport, cha-cha jive, dan traditional dance sport. Hasil gemilang diraih Sumatera Utara yang sukses mengantongi 3 medali emas dari 3 kategori, yaitu breaking boy diraih Farhan, pre-amateur standar diraih Kevin Devisco Khairunisa, sementara Stebani mendapatkan emas dari kategori cha-cha jive. Persiapan dari 2 tahun yang lalu, terus gue sempat cedera di tahun 2023, tuh tepatnya di Agustus, sampai gue baru mulai latihan lagi tuh di Januari atau Februari, jadi sempat break lah. Sedikit stres ya guys, karena cederanya juga ACL, bukan yang cedera kayak ankle, kesleo dikit, tapi ada masalah dengan ligamen gue.
Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Olahraga Densport Indonesia, IODI, merasa senang cabur Densport banyak diminati masyarakat. Terbukti dengan antusias penonton pada hari pertama perlombaan yang berlangsung kemarin. Semua staff gue semua wonderful semua ya. Sesuai ekspektasi saya, Densport adalah cabur yang diminati oleh banyak khalayak ramai, baik itu atlet maupun khalayak ibu-ibu, orang tua dan sebagainya. Dengan tambahan 3 medali emas dari Densport, hingga Rabu malam, kontingen tuan rumah Sumatera Utara telah mengoleksi 20 emas atau berada di urutan keempat klasemen medali. Urutan pertama klasemen medali PON ke-21 masih dipuncaki kontingen Jawa Timur, kemudian Jakarta di urutan kedua, serta Jawa Barat pada posisi ketiga. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Atlet renang asal Jawa Barat, Aflah Fadlan Prawira, berhasil mendulang emas 10.000 meter renang perairan terbuka di PON 21 Aceh Sumut. Digelar di Danau Toba, Sumatera Utara, Fadlan mencatatkan waktu 2 jam 11 menit 51 detik. Aflah Fadlan Prawira mencatatkan prestasi cemerlang dengan meraih medali emas di nomor 10.000 meter putra pada ajang Pekan Olahraga Nasional PON 11 Aceh Sumut 2024. Ia mencatatkan waktu 2 jam 11 menit 51 detik dan otomatis mempersembahkan medali emas bagi kontingen Jawa Barat. Ini adalah kali ketiga Aflah Fadlan berlaga di nomor renang perairan terbuka dalam PON. Sebagai atlet yang telah mewakili Indonesia di berbagai kejuaraan internasional, Aflah Fadlan Prawira menaruh harapan agar prestasinya di ajang PON kali ini dapat mendorong minat anak-anak muda untuk menekuni olahraga renang. Alhamdulillah saya bisa meraih prestasi terbaik di PON ini, mengawali PON ini dengan prestasi terbaik. Ini PON ketiga kali saya, termasuk di nomor yang sama juga di 10.000 meter. Ya tentunya sangat bersyukur. Di belakang Aflah Fadlan, Alexander Adrian dari Sulawesi Tengah berhasil merebut medali perak dengan catatan waktu 2 jam 15 menit 56 detik. Sementara itu medali perunggu diraih oleh atlet Jawa Timur M. Dimas Permana Taufik dengan waktu 2 jam 16 menit 16 detik. Cabang olahraga renang perairan terbuka ini berlangsung di Pantai Bahari, perairan Danau Toba, Kabupaten Simalungun 10 September 2024 yang dihadiri oleh ribuan penonton. Dari Danau Toba, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebagai kota penghasil petis udang, sebuah warung tahu tek legendaris di kawasan Bulu, Sidokare, Sidoarjo menyajikan kuliner tahu tek yang memiliki rasa gurih, manis, dan pedas. Seperti apa rasanya? Berikut liputannya. Berada di sekitar 6 km dari pusat kota Sidoarjo, warung tahu tek legendaris Jair selalu menjadi pusat kuliner bagi para pecinta makanan berbahan baku petis udang. Warung tahu tek ini selalu ramai dikunjungi pecinta kuliner dari berbagai daerah. Berbahan baku tahu, kentang, lontong, tauge, dan bumbu petis udang, tahu tek Jair memiliki rasa yang berbeda dibandingkan dengan tahu tek pada umumnya. Dengan bahan petis udang yang diramu dengan bumbu rahasia, membuat tahu tek legendaris ini memiliki rasa yang sangat khas. Apalagi dijual dengan harga terjangkau Rp17.000 per porsinya, plus dengan telur dadar, membuat warung tahu tek ini selalu ramai dikunjungi setiap harinya. Kalau di sini salmonnya pas, gurih-gurihnya gitu, jadi bikin ketagihan. Petisnya beda ya? Rasanya lebih gimana? Lebih gurih sih. Lebih gurih ya? Ya suka lah, suka tahu tek. Yang beda apa Om dengan tahu tek umumnya di sini Om? Yang beda apa ya? Rasanya beda lah. Oh gitu? Ya di mulut habis dimakan nggak bau apa ya, nggak bau bambu, tidak bau petis gitu. Gitu ya? Wih, mantap kan pemirsa?
Jadi, jika Anda yang tengah berkunjungi Sidoarjo, sempatin untuk mampir ke warung tahu tek ini, sekali mencicipi bakalan dijamin ketagihan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagi Anda yang gemar berwisata air, di Padang Sumatera Barat terdapat wisata pemandian air biru Lubuk Perahu. Dinamakan pemandian air biru karena airnya berwarna biru. Keunikan lain, pengunjung dapat berenang bersama sekumpulan ikan larangan. Seperti apa keunikannya? Berikut liputannya. Inilah lokasi pemandian air biru Lubuk Perahu di daerah Batu Busuk, Kelurahan Lambung Buki, Kecamatan Pau, Kota Padang. Dari kejauhan sudah terlihat airnya yang berwarna biru jernih di tengah alam yang masih asri dengan udara sejuk. Pengunjung pun dibuat tidak sabar untuk segera berenang. Yang membuat tempat ini unik, tidak saja airnya yang berwarna biru, melainkan pula keberadaan sekumpulan ikan larangan. Pengunjung bakal merasakan sensasi unik berenang di tengah-tengah kawanan ikan larangan yang menurut warga setempat merupakan jenis ikan dewa. Bila sedang tidak ingin berenang, pengunjung dapat sekedar bermain air dengan ikan larangan. Tapi jangan salah, ikan ini tidak boleh ditangkap sehingga disebut ikan larangan. Saat masa libur sekolah, pemandian air biru ramai dikunjungi anak-anak untuk mengisi liburan mereka. Dari Anduriang. Dari Anduring. Ke sini libur sekolah atau gimana? Libur sekolah. Libur sekolah ya? Iya. Tahu tempat ini dari mana? Dari kawan. Dari medsos atau gimana? Dari kawan yang dekat sekolah. Oh, yang dekat sini ya? Pemandian air biru Batu Busuk. Batu Busuk ya? Ramainya kapan aja nih? Sabtu Minggu kalau pagi Pak. Kalau Senin sampai Jumat biasanya sore. Pas libur sekolah ini rame nggak? Rame. Untuk berwisata di pemandian air biru, pengunjung tidak dipungut biaya, hanya uang parkir sebesar Rp5.000 karena dikelola secara swadaya oleh masyarakat sekitar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Momen kunjungan kerja Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tadusudibio kepada Aceh diisi dengan mengunjungi Museum Tsunami Aceh. Museum yang berdiri sejak 26 Desember 2009 menjadi salah satu destinasi wisata sejarah populer kala mengunjungi Aceh. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tadusudibio berkesempatan mengunjungi Museum Tsunami Aceh yang dibuat untuk mengenang bencana gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia pada tahun 2004 silam. Angela Tadusudibio yang juga Ketua Umum Partai Perindo mengapresiasi museum yang telah berdiri sejak 26 Desember 2009 itu. Dapat menjadi salah satu destinasi wisata sejarah populer yang dapat dikunjungi kala berkunjung ke Aceh. Museum Tsunami Aceh merupakan warisan budaya dengan referensi utamanya adalah nilai-nilai Islam. Budaya lokal dan abstraksi tsunami menjadi salah satu daya tarik wisata berbasis sejarah serta menyediakan berbagai souvenir kerajinan lokal Aceh. Di bagian dalam Museum Tsunami Aceh juga terdapat ruang edukatif, di antaranya ruang pameran yang menjelaskan secara audiovisual seperti gempa bumi dan tsunami. Lengkap dengan simulasi interaktif yang memungkinkan pengunjung belajar tentang bagaimana tsunami terbentuk dan langkah-langkah mitigasi yang bisa diambil untuk mengurangi dampak bencana di masa depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul resmi dilantik menjadi Menteri Sosial. Gus Ipul menggantikan Tri Risma hari ini yang mundur usai mendaftar sebagai calon gubernur di Pilkada Jawa Timur 2024. Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta Rabu kemarin. Jokowi mengambil sumpah jabatan yang langsung diikuti Gus Ipul. Gus Ipul berjanji akan menjalankan tugas jabatan sebagai Menteri Sosial dengan sebaik-baiknya. Pelantikan Gus Ipul sebagai Mensos dihadiri sejumlah pejabat negara. Di antaranya Menko Polhukam dan Keamanan Hadi Cahyanto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mensesnek Pratikno, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Listio Sigit Prabowo.
Pelantikan Gus Ipul sebagai Mensos berdasarkan keputusan Presiden nomor 102/P tahun 2024 tentang pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju jabatan periode 2019-2024. Jika dihitung sejak dilantik Rabu kemarin hingga Jokowi lengser pada 20 Oktober mendatang, maka praktis Gus Ipul hanya menjabat selama 39 hari. Saat ini mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia tersebut merupakan wali kota Pasuruan. Gus Ipul juga pernah masuk jajaran inti PBNU di bawah Said Akil Siraj. Di kepengurusan PBNU saat ini, ia menjabat sebagai Sekjen PBNU. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebanyak 30 orang anggota DPRD terpilih mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPRD Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Dalam pelantikan ini, satu sosok anggota DPRD terpilih menarik perhatian publik lantaran memiliki 4 orang istri dengan 22 anak. Dan berikut informasi selengkapnya. Memasuki ruang rapat DPRD Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, 30 anggota DPRD terpilih disambut tarian adat Sumba Timur. Para anggota DPRD terpilih didampingi istri dan atau suaminya. Proses pelantikan berjalan hikmat. Namun satu sosok anggota DPRD terpilih menjadi perbincangan publik. Tak hanya di Kabupaten Sumba Timur atau di NTT, tapi juga di banyak tempat. Sosok itu adalah Lunci Kaborang, anggota DPRD terpilih yang merupakan politisi PDIP Perjuangan. Lunci mendadak viral karena sempat membawa 4 orang istrinya ke gedung DPRD. Upaya untuk bertemu dengan Lunci tidak bisa dilakukan di gedung DPRD. Namun, iNews secara eksklusif mewawancarai Lunci di sela acara syukuran yang dilaksanakan kerabatnya di Kelurahan Hambala, Kota Waingapu. Berikut wawancara iNews dengan Lunci Kaborang bersama 4 istrinya, yakni Menggiri, Lika Marambahau, Lika Liu, dan istri keempat Francisca Galambaya. Laporannya semua ya? Doanya semua. Ketika pertengahan caleg juga Pak wartawan, saya juga mau berputus asa. Saya mau tidak mau sudah lagi lah karena capeknya, namanya politik ini punya ongkos politiknya tinggi. Jadi saya bilang istri saya maju saja karena memang kita punya keringat sama-sama. Dari Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Dion Umba Analodu, iNews melaporkan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendukung lahirnya para sinias baru tanah air lewat ajang Festival Film Bulanan atau Festbul 2024. Bertempat di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Festbul kali ini menghadirkan sejumlah karya terbaik sineas Belitung. Kemenparekraf menggelar Festival Film Bulanan atau Festbul di bioskop NSCX Merobi, Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung yang dihadiri langsung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Sandiaga mengapresiasi karya sineas-sineas yang mampu mengangkat keindahan alam destinasi lokal dalam karya mereka. Hal ini juga sebagai wujud promosi destinasi wisata melalui media film. Masa depan 2025 sangat cerah dan saya berharap segera kita gulirkan program-program untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah sehingga Festbul 2025 bisa bergulir dan bisa lebih banyak menjangkau masyarakat industri perfilman dan anak-anak muda Indonesia. Kemenparekraf memfasilitasi para pembuat film dan mendukung pertumbuhan komunitas film lokal yang diharapkan dapat menjadi penggerak industri film Indonesia. Dari Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, Suharli, iNews melaporkan.